إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرته من جميع الملائكة المقربين ثم إلى حضرته من جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام على كل وأصحاب كل وأتباع كل وإلى أرواح آبائنا سيدنا آدم وأمنا حواء وتنزل بينهم إلى يوم الدين وإلى حضرة من أصحاب الكرام بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى حضرة من جميع أولياء تعالى بمشاكل العظيمة وربها برها وقضي شيخنا وفاء الجلالي ودسه سورة على القبور من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا ahli kubur mengasihkan ahli kubur almarhumah kita semua khusus. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Ikhlas, juga para jemaah yang hadir dalam kesempatan ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa beraktivitas, bertolak ilmu, menggugurkan salah satu kewajiban kita. Mudah-mudahan langkah Bapak masing-masing dari rumah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala serta amal kebaikan dan menjadi penghapus segala dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah berkahkan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini bertepatan di malam 27 Rajab, 27 Rajab, yang dimana malam diisrokan dan dimi'rajkannya baginda yang agung, Nabi yang mulia, Rasul yang paling utama, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yang sangat istimewa bagi umat-umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa istimewanya?
bulan Rajab, beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Makanya bulan Rajab itu termasuk Ashhurul Hurum, salah satu bulan yang diistimewakan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ashhurul Hurum itu, bulan haram itu, dalam bulan Islam ada 4. Yang 3 bergandengan, yang 1 pisah. Mana yang bergandengan? 3, Dzulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, Sawal, Hafid, Rayagung, Sunda meta belas. Itu mencek orang Sunda mah Sawal, Hafid, Rayagung eta nu apal gitu. Nah, berpisah mana? Bulan Rajab gitu. Nyebutnya juga Rajab. Jadi bahasa orang Hegar Rajaban gitu. Gitu. Jadi kalau dalam tulisan Arabnya Rajab ya. Ro zin ba Rajab itu pindah di Hegar jadi nyebutnya apa? Rajaban gitu. Hampir di semua gitu, di mana acara apa? Rajaban gitu. Teristimewa di malam tanggal 27 Rajab sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci dat Allah yang telah menjalankan hambanya dari mulai Masjidil Haram yang ada di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Apa tujuannya Allah mengisrokan dan memi'rajkannya baginda Rasul? Jawabannya linuriyahu min ayatina. Jadi Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkannya, tujuannya linuriyahu min ayatina, karena Allah mau memperlihatkan sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan Isra Mi'rajnya, Rasulullah diisrakan dan Mi'rajnya itu karena Allah ingin memperlihatkan sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu apa artinya Isra? Isra artinya apa? Ada Isra, ada Misra. Apa bedanya? Kalau Isra mah berjalan, kalau Misra mah habis di jero. Berjalannya Rasulullah dari mana? Minal Masjidil Haram. Min kalau dalam bahasa Arab, makna dalam ilmu alam adalah ibtida, artinya ngawitan ingsun itu dari mulai Masjidil Haram ila itu harap intiha, harap yang paling akhir gitu. Jadi dalam kamus Arab, dalam ilmu alat itu min artinya ibtida, ila artinya intiha. Minal Masjidil Haram, Rasulullah mulai perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram sampai mana? Ilal Masjidil Aqsa, terakhir sampai Masjidil Aqsa. Itu perjalanan Isra. Kalau Mi'raj gitu, minal Masjidil Aqsa, langsung dari mulai Masjidil Aqsa Rasulullah naik ke langit ke-1, kedua, ketiga, keempat, 7, kerok-kerok, mustawan, qobal qausain, terakhir di Sidratul Muntaha. Itu selesailah perjalanan Isra wal Mi'raj.
sebelum Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan Rasulullah Isra Mi'raj, itu ada proses dulu, ada proses dulu. Mana prosesnya? Dikala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beristirahat di Hijr Ismail, karena adat istiadat bangsa Arab itu dulu, Baitullah itu bukan hanya sekedar orang bertawaf beribadah, bukan gitu. Kalau untuk orang Arab, Baitullah itu bukan khusus untuk ibadah, bermain, santai. Kalau sekarang, sampai sekarang juga lihat kegiatan orang-orang Arab ketika malam Jumat di Masjidil Haram. Kalau di pelatarannya ada yang makan-makan gitu. Kalau kita mau di taman mana gitu, taman sehati, kumpul-kumpul, terus temu sama temannya, semua teman-temannya. Kalau malam Jumat itu ya, karena malam liburnya ya, kalau di kita malam minggu. Jadi di area Haram, baik Mekah maupun Madinah, di pelataran itu kalau setiap malam Jumat itu, kalau adat-adat asli orang Arab pada kumpul, temu sama temannya, temu sama saudaranya. Nah, dari dulu juga Rasulullah itu, orang-orang bangsa Quraisy ketika Masjidil Haram itu, di Masjidil Haram itu sama berkumpul istilahnya. Rasulullah juga lagi istirahat dibarengi sama Ja'far bin Abi Thalib itu, lagi bersandar di Hijr Ismail, datang dua malaikat yaitu Jibril dan Mikail gitu. Uluk salam, assalamualaikum ya Rasulullah gitu. Saya, kata bahasa kita, saya disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk datang pada kesempatan ini. Apa tujuannya? Rasulullah, malaikat Jibril dan malaikat Mikail memberikan kabar gembira bahwa malam nanti engkau Muhammad akan diisrokan dan dimi'rajkannya. Tapi ada proses dulu. Apa prosesnya? Siap-siap. Rasulullah dibedah dulu, dioperasi. Dari mana? Dari tenggorokan sampai pusat. Apa tujuannya? Malaikat Jibril gitu membedah Rasulullah dari tenggorok sampai pusat. Malaikat Mikail menyiapkan air jam-jam untuk mensucikan dari hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibuang sifat iri, sifat dengki, sifat takabur, sifat sum'ah, pokoknya sifat-sifat yang tercela, mata pantas dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu aina terdapat suri tauladan yang mulia. Karena apa? Karena hatinya sudah dibersihin sama malaikat Jibril dan Mikail. Karena dalam hati manusia itu ada dua tempat. Dalam hati kita ada tempat malaikat, ada tempat syaitan. Kalau di kita yang betahnya setan atau malaikat. Ini mah pengakuan kita aja, di kita betahnya setan atau malaikat gitu. Gitu. Kalau saya mah gitu. Kalau lagi di posisi baik ya mungkin gitu. Lagi keanjikan malaikat. Ini lagi di posisi sholat males, ibadah kedul, berbuat kebaikan apalagi. Nah, berarti di posisi apa? Karena tidak mungkin malaikat itu betah sama orang yang berbuat dosa. Gitu. Tidak mungkin seperti gini. Malaikat rahmat akan turun, akan datang ke tempat kita jika di tempat kita itu banyak orang-orang baik. Di rumah kita itu
bakal datang malaikat rahmat ke rumah orang masing-masing, ke tempat kita masing-masing, membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat rahmat akan jauh dan tidak akan datang terhadap tempat kita jika di tempat kita itu pertama ada anjing. Malaikat sangat takut. Kalau di rumah kita diterangkan dalam salah satu kitab Burdah atau dalam kitab Duratul Nasihin di sini, ketika di rumah salah satu di rumah kita ada anjing, maka malaikat rahmat bakal jauh, tidak akan datang terhadap rumah yang ada anjingnya. Karena apa? Dalam hukum fikihnya juga, kalau kita di rumah punya anjing, ada yang punya anjing ya? Itu sangat bahaya. Mana bahayanya? Setiap hari kan misalkan kalau ada anjing lincah ke keramik kita, ke lantai kita, bagaimana cara membersihkannya? Itu kan tidak cukup dengan sabun, tidak cukup dengan rinso, tapi harus dicuci pakai tanah. Ini misalkan lantai kita, keramik kita, anjing itu naik ke keramik kita. Itu. Maka cara mensucikannya pakai air 7 kali, salah satunya pakai tanah. Bagaimana kalau diganti pakai rinso atau pakai soklir atau pakai backclean, bisa nggak? Tidak bisa. Tetap cara mensucikan najis mughalladhah itu harus pakai air 7 kali, dari salah satunya dari 7 itu pakai tanah, tidak boleh diganti dengan rinso atau pakai soklir atau pakai backclean gitu, tidak boleh, karena dalam hukum fikih seperti itu. Makanya hati Rasulullah SAW itu sebelum diisrokan dibersihin dulu. Gitu. Makanya ini malam Isra Mi'raj. Gitu. Sucikan hati kita, buang sifat kotor, sifat iri, sifat hasud. Karena itu sifat iri, dengki, hasud pasti di setiap manusia itu ada. Tinggal bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita. Pasti sifat hasud ada, sifat iri ada, sifat dengki pun juga ada. Pokoknya paket komplit lah. Gitu. Nah, kalau dihitung-hitung, ini di bulan Rajab kita banyak kebaikannya atau banyak kejelekannya. Gitu. Ini mah diri kita aja. Kita bisa selama bulan Rajab ini banyak berbuat kebaikannya, banyak berbuat kejelekannya. Siapa yang tahu? Ya diri kita. Misalkan, saya membuat di bulan ini banyak kebaikannya, atau saya mau di bulan ini banyak kejelekannya. Yang tahu kita berbuat banyak kebaikan atau berbuat banyak kesalahan, yang tahu hanya diri kita sendiri. Gitu. Dan dalam hukum fikih, ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita berbuat dosa, tidak boleh diomong-omong sama yang lain. Misalkan kita habis dosa, habis berbuat kesalahan, tidak boleh diomong-omong sama yang lain. Karena apa? Itu tidak diperbolehkan. Ketika kita punya kesalahan, diomongin sama orang, tapi kita minta maaf terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan minta kita kepada Allah supaya kesalahan kita itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada salah satu doa supaya Allah itu menutupi aib kita. Supaya Allah itu menutupi kesalahan kita. Allahumma astur aibi. Ya Allah, tutupi aib kami.
Ya Allah, tutupi kesalahan kami. Nah, ketika kita banyak kesalahan, banyak dosa, lalu Allah menutupi kesalahan kita, insya Allah di mata manusia pun kita tidak akan terlihat. Gitu. Kita minta kepada Allah, Allah mastur aibi, ya Allah tutupi kesalahan, wastur lana amrati, kan dalam ratib, jadi yang dalam ratib itu Allah mastur itu aurati wa aminin roati. Allahumma astur aurati, ya Allah tutupi kemaluanku, tutupi kesalahanku. Itu wa aminin roati. Itu dalam kalau kita baca ratib selalu dibaca itu doa supaya Allah itu menutupi kesalahan-kesalahan kita. Coba kalau Allah bukakan aib kita di mata orang banyak, pasti kita bakal malu. Kalau Allah tidak menutupi kesalahan kita, pasti akan nampak orang itu tidak akan percaya terhadap kita. Karena Allah saking sayangnya kepada kita, walaupun kita banyak dosa, banyak kesalahan, banyak hilafnya, tapi orang masih percaya sama kita. Berarti Allah menutupi aib kita. Minta kita kepada Allah. Makanya tidak diperbolehkan ketika kita habis berbuat dosa diomong-omong sama manusia. Gitu. Tidak boleh. Gitu. Sekalipun misalkan diomongin sama istri kita, tidak boleh. Atau anak kita, apalagi. Gitu. Nah, Rasulullah sebelum Isra Mi'raj itu dibersihin dulu, disucikan dulu. Makanya dalam hati Rasulullah itu tidak ada sifat iri, tidak ada sifat dengki, tidak ada sifat dendam, tidak ada sifat sombong, karena dibersihkan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Gitu. Habis malaikat Jibril dan Mikail membersihkan diri Rasulullah, itu hatinya, maka lalu mulailah perjalanan di waktu malam pada tanggal malam 27 bulan Rajab. Apa hasilnya daripada Isra wal Mi'rajnya baginda Rasul? Yaitu sholat lima waktu. Jadi intinya daripada Allah mengisrokan dan memi'rajkannya Nabi itu, bahkan istimewanya sholat itu beda dengan cara Allah untuk mewajibkan sholat dan cara Allah untuk mewajibkan puasa beda. Ketika Allah mau memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah zakat, Allah cukup menurunkan ayat Al-Quran. Ketika Allah ingin memerintahkan kepada kita puasa, cukup menurunkan ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ketika Allah memerintahkan kita ketika sudah mampu untuk berhaji, maka cukup turun ayat Al-Quran. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memerintahkan kepada kita sholat, tidak cukup dengan turun ayat Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala selain menurunkan ayat Al-Quran untuk memerintahkan seorang hambanya, khusus umat baginda Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menunjukkan tentang perlu utama
ibadah sholat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Gitu. Makanya dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW, dalam hadisnya, idza qubilatis sholat inna awwal ma yudor min amalil abdi yaumal qiyamati as-sholat. Idza qubilatis sholat qubilat minhu wasairu amali wa idza ruddatis sholat ruddat minhu wasairu amali. Sesungguhnya yang pertama yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak perbuatan amal baik manusia, yaitu sholat. Idza qubilatis sholat qubilat minhu wasairu amali. Apabila sholatnya seseorang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka qubilat minhu wasairu amali, maka amal-amal yang lainnya juga Allah akan terima. Tapi sebaliknya, wa idza ruddatis sholat ruddat minhu wasairu amali. Ketika sholatnya seseorang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima sholatnya seseorang, maka ibadah-ibadah yang lainnya juga akan tertolak. Itu saking penting-pentingnya ibadah sholat. Makanya ini Isra Mi'raj, ini bulan Rajab, perbaiki, ditingkatkan ibadah sholat kita yang tadinya maghrib itu cuma wajibnya, setelah Isra Mi'raj tambahin pakai qobliyah. Yang tadinya cuma qobliyah tambahin pakai ba'diyah. Yang tadinya sholatnya duhur itu jam 2, sekarang mah gitu. Jadi minimal jam 1 atau apalagi fadilahnya awal waktu. Alhamdulillah saya kalau sholat isya itu, kalau sholat subuh wudunya juga saya mau pakai wudu isya. Oh berarti Bapak ibadah terus ya? Iya. Cuman sholat isyanya 3:30. Isyanya 3:30 gitu. Kenapa? Oh waktu isya mah panjang gitu ya. Gitu. Tidur dulu ceritanya. Gitu. Boleh gitu boleh, cuman gitu takutnya gini, kita sholat isya dinanti diengke-engke gitu. Allah nyambut umur kita gitu. Kan dosa itu. Jadi ketika kita misalkan waktu isya walaupun tunduk, walaupun ngantuk, maksakeun. Waktu maghrib walaupun kecapean gitu, paksain. Subuh walaupun tunduk, ngantuk, bangun maksain. Duhur walaupun waktu sibuk nyempetin. Asar walaupun kita di perjalanan gitu, istirahat dulu gitu. Kenapa? Mumpung Allah memberikan kesempatan umur kepada kita dan kesehatan kepada. Coba kalau Bapak ibadah nunggu tua, saya menanti aja getol sholat itu kalau udah pensiun. Wah kalau udah pensiun boro-boro mikirin sholat gitu. Udah pensiun mah kitanya jalan juga udah pakai tongkat, licin dikit takut reset gitu. Kalau udah tua mah sholat juga susah untuk sempurnanya. Betul kan? Mau ruku kalau orang yang udah tua itu berdiri juga kayak udah ruku
pokoknya ke istilahnya gitu. Kalau kita ibadah mah mumpung jak-jak, mumpung kuat gitu. Kesempatan sekarang gitu. Mumpung Allah beri rezeki kepada kita, mumpung Allah beri umur kepada kita, mumpung Allah beri kesempatan kepada kita, mumpung pokoknya sekarang ini waktunya. Kapan lagi kalau nunggu waktu tua kelamaan gitu mah, kelamaan gitu. Apalagi saya mau puasa Ramadan itu nanti aja kalau udah gak kerja gitu. Kalau udah gak kerja mas penyakit juga sudah datang, bakal pada datang, betul kan? Kalau udah gitu. Saya sering ngobrol orang yang udah pensiun suka datang banyak ke rumah gitu. Jadi kalau udah pensiun waduh, penyakit itu yang tadinya gak ada sekarang pada datang. Pertama penyakit kanker kantong kering itu yang biasanya setiap awal bulan itu segini sekarang segini gitu. Yang tadinya banyak pemasukan sekarang mah banyak pengeluaran daripada masuknya gitu. Terus mau sholat juga tadinya istilahnya udah mau getol kata sebenarnya sekarang mah gitu. Gitu. Duduk lama pegel, berdiri lama diajak mahan kian gitu sampai 2 kali duduk minta kursi gitu. Pokoknya lah kalau orang ibadah udah tua, kalau nunggu tua kelamaan apa namanya itu mumpung pokoknya. Nah, apalagi ibadah sholat kita utamakan, terutama tanamkan, ajak istri kita, lebih utama anak kita untuk sholatnya jangan sampai ketinggalan gitu. Karena keberkahan dalam salah satu keterangan ulama, orang akan rumah tangganya seseorang akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika di rumah tersebut, di suatu bangunan tersebut sholatnya tidak ada yang kelewat. Tapi sebaliknya, ketika di suatu bangunan itu ada orang yang tidak suka sholat atau tidak ada yang sholat, maka keberkahan dalam rumah tangga Allah akan cabut. Keberkahan dalam kasabnya Allah akan hilangkan. Keberkahan dalam rezekinya Allah akan kurangi. Makanya orang yang gak sholat itu dalam hatinya tidak ada kebahagiaan. Coba kalau kita sering ninggalin sholat, hati itu akan gelisah, akan tidak tenang. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan sholat bakal ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mutmainnah, ketenangan dalam diri. Hati kita itu akan tenang, jiwa raga kita itu akan selalu tenang ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sholat. Karena apa? Karena ketika kita dalam sholat itu kontak batin kita terhadap berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat dengan Allah, Allah pun akan dekat dengan kita. Ketika kita jauh dengan Allah, Allah pun juga akan jauh dengan kita. Tergantung hati kita. Jadi ibadah sholat itu adalah ibadah yang paling utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain. Ibadah puasa, kalau ibadah puasa syaratnya apa? Orang yang beriman. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siap wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu
puasa, harus iman dulu. Gitu. Ibadah sholat, kalau ibadah zakat itu syaratnya apa? Harus nisab dulu. Ibadah haji syaratnya harus apa? Harus istitoah, gitu. Baik secara finansial maupun secara badaniah. Secara finansial, duitnya ada, itu betul nggak? Kita mau pergi haji, duitnya orang-orang, gitu. Berangkat kagak? Laksana kagak? Itu saya mau menguasai jalan kaki gitu tanya. Gitu. Kan banyak sekarang nekat saya mah. Jadi hajinya jadi haji nekat itu. Gitu. Jalan kaki. Ada kan buat yang lebih sekarang gitu. Jalan kaki. Saya mau nggak jalan kaki, mau pakai motor gitu. Banyak atau pakai sepeda gitu. Diwajibkan haji itu manis atau ilaihi sabila, wajib melaksanakan ibadah haji, tapi bagi orang yang mampu, baik mampu secara finansial, ada uangnya, baik untuk berangkat dan pulangnya, atau buat ninggalin anak yang di rumah dan ada bekalnya buat di sana. Misalkan gini, kita mau pergi haji, tapi gitu, buat yang di rumah nggak ada ninggalin anak yang di rumah, berarti kita belum mampu secara finansial. Ada ini mah buat ongkos ada, buat bekal yang di rumah ada, tapi buat di sana jajan nggak ada, ya tetap belum mampu. Jadi manis taqwa ilaihi sabila itu ada buat ongkos kita bolak-balik, ada buat jajan biaya kita di sana, dan ada buat biaya ninggalin anak kita yang di rumah. Baru istiqomah secara finansial, secara badaniah, badannya juga harus sehat. Bahkan untuk haji tahun sekarang itu, misalkan nih Bapak itu misalkan udah daftar haji tahun ini, ada panggilan itu, uangnya udah ada, panggilannya porsi sudah masuk tahun ini, begitu istitoah, kan syarat sekarang harus istitoah ya. Pas begitu mau pelunasan istitoah hasil kesehatan dokter itu, misalkan istitoahnya tidak keluar, secara kesehatannya tidak sehat. Nah, kata dokter itu pas begitu hasil MCU-nya jelek, hasil periksa kesehatannya tidak bagus, maka istitoahnya tidak dikeluarkan, maka kita tidak bisa pelunasan. Karena apa? Kata dokter tidak bisa layak untuk terbang tahun ini. Nah, otomatis walaupun uangnya ada, tapi badannya kita tidak sehat, maka tidak bisa kita berangkat. Itu aturan sekarang seperti itu. Saya banyak sekarang jemaah-jemaah yang sekarang itu, yang di yayasan saya itu, ada orang udah siap, uangnya udah ada, di tabungannya juga udah 100 juta, itu per orang itu udah 200 juta. Kemarin udah manasikan stroke, ya udah boro-boro aina manasikan, ngomongnya juga gak bisa. Itulah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah haji itu gitu. Ada di ujungnya gitu. Manis tanto'a ilaihi sabila. Kan kalau sholat begini, itu satu, kalau dalam hukum Islam, satu baca syahadat, kedua sholat, tiga zakat, empat puasa, kelima naik haji. Itu di ujungnya manis tanto'a ilaihi sabila.
wajib wajib haji, tapi bagi orang yang mampu, baik mampu secara finansial, uangnya ada. Kedua, mampu secara badania, badannya juga harus sehat. Ada orang ini, kita mau badan masih sehat, lari sampai Tegal Danas juga masih kuat, tapi uangnya orang-orang, uangnya nggak ada, bisa berangkat kagak? Kagak lah gitu. Gitu. Itu. Jadi harus badannya sehat, uangnya ada, baru terlaksana. Nah, tapi dalam ibadah sholat itu, lagi punya duit, wajib gak sholat? Lagi kere, wajib. Lagi sakit, lagi sehat, apalagi. Nah ini kita yang sering istilahnya jadi masalah sholat itu bagi orang yang sakit. Ini mah cuma sakit puyeng, gitu. Kalau saya mau puyeng nggak bisa sholat gitu. Atau istilahnya, terutama kita harus kasihan kalau orang tua kita, saudara kita lagi sakit, kita perhatikan sholatnya. Karena udur sholat itu cuma dua. Dalam kitab Safiinatul Najah, udur sholat itu cuma dua. Satu, ketiduran. Yang kedua, lupa. A'darus sholat isnani. Itu udurnya sholat itu cuma dua. Satu, lupa, sama sekali lupa. Kita lagi jalan karena kita lagi rekreasi, lagi suka-suka, lagi bunga-bunganya, gitu aja. Sampai lupa, sama sekali lupa. Waktu sholat ada nggak kedengeran? Itu lihat orang yang sholat kagak ada, lupa sama sekali. Nah itu ada udur, tapi wajib qodho, tapi wajib qodho. Yang kedua ketiduran, bukan tidur. Misalkan kita nih, karena hari Minggu itu libur, saya mau istirahat. Hari Minggu itu nggak kemana-mana. Gitu. Jam 11 itu kita tidur. Pas bangun-bangun, gitu, udah jam 4 asar. Berarti nggak apa? Nggak sholat zuhur, nggak sholat zuhur. Itu pun juga wajib qodho. Ada udur tuh karena ketiduran. Kalau gini mah udah tahu jam 12 nih, udah masuk waktu gitu. Nanti aja. Jam 1 kita mau bangun, tidur itu. 12 itu. Pas bangun istilahnya udah jam 5 asar. Udah jam 5. Nah berarti itu mah tetap wajib qodho, cuma dosa tetap ada. Karena apa? Karena tidurnya sudah masuk waktu gitu. Jadi udur sholat itu cuma dua. Satu, ketiduran. Yang kedua, kelupaan gitu. Bagaimana kalau api-api lupa gitu. Atau pura-pura lupa, ya tetap itu. Jadi ada udur itu, udur syar'i disebutnya. Udur syar'i dalam sholat itu cuma dua. Satu, ketiduran. Yang kedua, kelupaan. Udah. Bagaimana kalau sakit? Sakit itu tetap wajib sholat selama akal masih dikandung badan. Tetap sholat wajib dilaksanakan selama akal masih dikandung badan, tetap sholat wajib dilaksanakan. Masih lagi. Jadi tetap sholat wajib dilaksanakan walaupun keadaan sakit. Misalkan ada keluarga kita yang lagi sakit, itu bagaimana sholatnya? Kalau misalkan yang sakit itu nggak bisa pakai air, kita tayamumin. Nggak bisa sholatnya yang sakit itu sambil berdiri, suruh sambil duduk. Nggak bisa sholatnya sambil duduk, sambil berbaring. Kalau sudah berbaring nggak bisa,
baru disolatin tuh itu mah gitu. Itu saking penting-pentingnya sholat. Semoga berkah di mana 27 derajat ini Isra Mi'raj Allah mengangkatkan derajatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga diangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan bulan Rajab ini Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang penuh bertakwa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Diampuni segala dosa kita, diampuni segala kesalahan kita, dikabulkan hajat-hajat kita, hajat anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan diberkahi keluarga kita semua. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, kasab kita, usaha kita banyak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya yassir ul asir, yassir umurana umur dini wa dunya wal akhirah, wa maslahatan wa manfaatan fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma anta rizqana rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi ghairi masaqatin wa la ta'abin wa la ghairin innaka ala kulli shay'in qadir. Hayya al-wahhab ajab asan ta'asa bi al-sawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita dan dijadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi